Halo guys, balik lagi sama gue Kinan di Engineering Session. Dan hari ini, Engineering Session ini akan sangat spesial dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube kita. Sebenarnya pertanyaannya itu adalah gini ya, apakah LRT itu aman atau LRT itu bisa digunakan dengan baik atau tidak? Disinilah kalian akan menemukan jawabannya. Jadi pada hari ini kita akan sangat spesial karena kita akan mengunjungi salah satu jembatan bentang panjang yang ada di lintas pelayanan LRT Jabodebek. Nah, jadi tepatnya itu kita akan berkunjung ke Longspan Cikunir. Jadi Longspan Cikunir ini berada di lintas pelayanan Cawang, Bekasi Timur dan memiliki jembatan ini memiliki bentang panjang, kira-kira bentang utamanya yaitu sekitar 105 meter dan bentang sampingnya 60 meter. Jadi untuk dari superstruktur dari jembatan ini menggunakan precast segmental box girder yang diproduksi oleh PT Adi Persada Beton tentunya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa jembatan itu harus diuji? Nah, jadi di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015, di dalamnya itu terdapat suatu komisi yang memonitoring pelaksanaan konstruksi jembatan hingga pengujian jembatannya. Jadi, pengujian jembatan ini dikhususkan untuk jembatan-jembatan dengan bentang yang panjang dan bentang utamanya itu dengan panjang lebih dari 100 meter dan konstruksi yang digunakan di dalam jembatan itu harus unik, yaitu salah satunya contohnya box girder, dan ditambah lagi bahwa LRT ini salah satu dari elevated yang cukup panjang gitu. Jadi dalam di syaratnya itu juga ada elevated yang harus cukup panjang, itu lebih dari 3 km, barulah jembatan itu memenuhi syarat untuk diuji. Nah, Longspan Cikunir ini sangat memenuhi syarat tersebut, maka suatu kewajiban bahwa jembatan ini harus diuji. Jadi pengujian jembatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pembebanan secara langsung pada jembatan dan menilai kira-kira kelayakan dari jembatan ini, bahwa jembatan ini aman dan layak untuk digunakan. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari pengujian beban pada jembatan ini adalah untuk menilai secara langsung konstruksi jembatan yang sudah kita bangun gitu. Jadi konstruksi jembatan ini harus dinilai secara langsung dengan pembebanan uji secara langsung untuk menilai bahwa kriteria desain dan kekuatan strukturnya itu aman dan layak digunakan untuk penggunaan jembatan hingga nanti umur desainnya selama 75 tahun. Jadi pengujian beban pada jembatan ini dimaksudkan untuk menilai secara langsung pemenuhan kriteria konstruksi bangunan jembatan apabila dibebani secara langsung dengan beban-beban uji. Nah, jadi pembebanan ini juga untuk menilai bagaimana konstruksi bangunan jembatan ini untuk memenuhi kriteria desain yang sudah ditetapkan oleh konsultan perencana. Jadi untuk menilai kekuatan strukturnya, terus keamanan strukturnya seperti apa. Berikutnya yaitu tujuan pengujian jembatan ini untuk apa sih, atau apa yang ingin dilihat, apa yang ingin diamati dalam pengujian jembatan ini. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui deformasi pada jembatan akibat dibebani. Yang kedua untuk mengetahui regangan pada jembatan yang dibebani. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui deformasi pilar, kemudian keempat deformasi bearing dan frekuensi alami pada saat girder atau superstruktur ini dibebani oleh kereta yang oleh berban yang berjalan seperti itu. Sekarang kira-kira apa sih yang mau diamati pada kedua jenis metode pembebanan ini? Nah, kalau untuk metode statik, yang pertama yang harus dilihat adalah deformasi pada girder pada saat kereta itu berada di tengah bentang atau di seperempat bentang, atau di posisi-posisi di mana posisi itu menimbulkan beban terbesar. Nah, selain itu kita juga mengecek juga deformasi pada pilar jembatan. Nah, kemudian kita juga cek pergeseran pada girder pada saat keretanya berhenti di tengah bentang seperti itu. Nah, kalau untuk uji beban dinamik yang harus dicek yang pertama yaitu adalah frekuensi alami pada saat dia bergetar, keretanya berjalan, dia akan menimbulkan getaran secara vertikal, dan kemudian juga bisa dicek getaran terhadap arah longitudinal dan arah transversal atau arah melintang jembatan. Nah, selain itu kita juga mengecek lagi regangan pada saat regangan pada girder atau pada struktur pada saat kereta berjalan di atas jembatan. Nah, yang kedua, uji beban dinamis ini juga dilakukan pada saat kereta ini dijalankan kemudian dilakukan pengereman. Nah, kemudian dicek kembali getaran secara vertikal, kemudian getaran secara transversal dan longitudinal. Nah, dari kedua metode pengujian yaitu secara statik dan secara dinamik, kita membutuhkan beban uji yang kira-kira akan sesuai secara real
yang nantinya akan berjalan di atas jalur LRT. Nah, yang kita butuhkan yaitu adalah sebuah kereta uji, dan kereta ini yang digunakan, kereta uji yang digunakan adalah kereta LRT Transit yang akan digunakan pada nanti saat pelayanan LRT Jabodebek nantinya. Kereta uji yang digunakan yaitu kereta LRT yang akan nantinya digunakan pada saat pelayanan. Nah, jadi dari kereta ini kita gunakan pertama-tama keretanya ini harus diisi dulu dengan sandbag atau dengan kantong pasir untuk mendapatkan beban uji yang diharapkan. Jadi beban uji yang diharapkan ini kira-kira yaitu sekitar 75% dari beban hidup yang sudah didesain oleh konsultan perencana. Berikut perbincangan singkat dengan Profesor Jamasri selaku narasumber dari KKJTJ terkait dengan perkembangan dan perkiraan hasil dari uji jembatan ini. Halo kawan Abed. Sekarang saya Kinan dari Engineering PT di Persada Beton, dan hari ini saya lagi ada di Stasiun Cikunir 1 LRT Jabodebek, dan hari ini saya bersama Profesor Jamasri dari Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan. Selamat siang Pak Profesor Jamasri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gimana Pak perkembangan dari loading test longspan Cikunir ini Pak? Hari ini ya? Iya, hari ini. Jadi hari ini sebenarnya kita sudah melakukan uji dinamik. Ya, jadi skema 1 dan skema 2. Jadi kalau kita lihat secara kasar itu hasil frekuensi vertikal ya. Frekuensi vertikal. Yang terekod sementara kan vertikal. Itu terlihat bahwa frekuensinya sedikit lebih tinggi daripada hasil numerik. Hasil perencanaan. Jadi artinya apa? Bahwa pelaksanaan dari longspan Cikunir ini, jadi ini pelaksanaan bagus. Jadi artinya lebih lebih baik daripada perencanaan. Jadi insya Allah aman. Jadi itu yang pertama. Jadi kita ketahui bahwa frekuensi itu kan sebetulnya menggambarkan stiffness. Kekakuan. Ya, kekakuan. Jadi kalau dia frekuensinya lebih tinggi, ini berarti kan kekakuannya lebih tinggi. Dan insya Allah nanti ketika kita uji statis, itu kemungkinan lendutannya itu akan lebih kecil daripada lendutan rencana. Kira-kira seperti itu. Itu tadi perkembangannya ya Pak ya sampai saat ini. Kira-kira untuk harapannya Pak, harapan nanti kira-kira hasilnya ini akan seperti apa gitu Pak? Harapan Bapak seperti itu. Secara keseluruhan. Jadi kita belum bisa beradik-adik ya, tetapi dari gambaran tadi ya nanti kalau kita uji statik, ini kan kita uji statik ya, jadi gambaran saya kira-kira itu akan aman gitu ya, karena frekuensinya kan lebih tinggi. Nah kemudian nanti yang penting lagi adalah uji dinamik setelah uji statis. Jadi setelah diuji statik itu keretanya jalan lagi ya? Jadi itu tujuannya adalah untuk melihat apakah uji statis ini ada dampak terhadap stiffness. Karena kalau ada dampak itu nanti kita akan harus evaluasi berapa dampaknya. Tapi kalau tidak ada perubahan, artinya di dalam uji statis tadi itu oke. Jadi tidak berpengaruh terhadap struktur. Jadi intinya adalah seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa ini kita baru melakukan pengukuran yang vertikal, karena kalau kita lakukan pengukuran frekuensi yang longitudinal dan transversal waktunya sangat lama. Jadi nanti akan dievaluasi secara keseluruhan sehingga kita bisa tahu gambarannya. Jadi gambaran tentang gerakan dari jembatan ini seperti apa, itu kita analisis dengan EMA ya, seperti itu. Tapi apa yang tadi kita peroleh itu insya Allah itu akan konsisten. Jadi kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi Pak mungkin ya. Ini kan kebetulan project longspan Cikunir ini kebetulan kan dibangun menggunakan precast ya Pak ya? Precast concrete box girder. Nah, kira-kira mungkin ada testimoni Pak dari Bapak, kira-kira box girder yang kebetulan kami ya produksi, PT Adi Persada Beton yang produksi. Kira-kira ada testimoni nggak Pak sepanjang dari pengujian tadi? Jadi sebetulnya kalau seperti ini kayak kita lihat pertama kali secara visual. Jadi secara visual. Jadi kalau precast kemudian ada pre-stressing begitu. Itu biasanya kan ada indikasi crack. Jadi kalau indikasi crack itu biasanya nanti akan berpengaruh terhadap stiffness. Tapi dari kemarin waktu kita rapat di tim kecil itu kan kita nggak temukan. Dan tadi juga kita uji dengan frekuensi vertikal ya, itu hasilnya cukup baik. Jadi harapan kami ini hasilnya cukup baik. Hanya tadi memang kita ada indikasi ya, jadi free vibration. Free vibration ya berarti kan itu ada eksitasi di luar kereta ini. Nah itu nanti akan kita cari. Jadi sumbernya dari mana? Karena kan ini tadinya kan longspan yang balance cantilever yang menjadi unbalance. Pendek ya, jadi pendek ya. Ya, jadi kelihatannya ada rambatan getaran dari tol karena ada kendaraan lewat. Kemudian itu jalan ke pondasi berpengaruh terhadap struktur. Jadi strukturnya ada sedikit
free vibration. Ya, jadi itu mungkin catatan. Yeah. Sehingga kalau ke depan nanti saya akan menyarankan bahwa kalau ada SHMS perlu dipasang accelerometer untuk memonitor itu, ya, untuk memonitor perubahan dari frekuensi. Gimana teman-teman penjelasan dari Profesor Jamasri? Jadi makin jelas kan bahwa produk-produk yang kita provide untuk proyek LRT Jabodebek ini sudah pasti aman, kuat, dan kokoh. Jangan lupa ya, aman, kuat, dan kokoh. Jangan lupa saksikan terus Engineering Session di channel YouTube Adi Persada Beton. Jika kalian menemukan video ini menarik, jangan lupa subscribe, like, dan komen.